Nah, di awal perbentukan itu yang kita kejar tuh. Kita masuk ke semua pintu, kita ketuk gitu untuk menegaskan bahwa seniman itu ini loh, seniman ada gitu. Seniman itu penting gitu. Karya-karyanya sudah kalian nikmati semua, tapi orangnya enggak. Ada banyak seniman-seniman senior itu orang sudah tua, sakit-sakitan, siapa yang perhatikan ini? Karena visinya membangun ekosistem. Menurut kami yang ekosistem itu kan kalau salah satu kenapa dunia kesenian sehari ini tidak terlalu maju karena unsurnya nggak jalan kan. Ini seniman aja yang jalan, tapi pemerintah nggak jalan. Jadi ekosistemnya nggak hidup dong. Jadi kita mau teriak-teriak juga nggak bisa. Jadi itulah yang kita bangun. Ya, selamat berjumpa teman-teman Lampung Kultur. Saat ini saya sudah bersama sahabat saya Marhalim Jaini, Magister Humaniora. Beliau ini seorang penyair yang keren, sutradara teater, kemudian juga Ketua Asosiasi Seniman Riau. Nah, kita akan berbincang singkat dengan sahabat Marhalim untuk membincangkan soal Aseri, soal teater Sumatera, soal Melayu dan lain sebagainya. Apa kabar, Bung? Sehat, Bung. Alhamdulillah ya. Sehat. Nah, gimana ini kabar teater Sumatera ini? Oke. Gimana? Ya, kebetulan kita sedang kenduri ini kan. Kenduri teater Sumatera. Nah, Marhalim garap apa untuk ini? The Trubuk. Nah, ceritakan singkat. Trubuk. Apa itu? Trubuk itu tentang ikan. Karena saya suka makan ikan, jadi ikan menjadi inspirasi sejak lama sebetulnya. Terutama ketika akhir-akhir ini atau belakangan 5 tahun terakhir itu kita mau makan ikan susah. Kita daerah laut, ya kan, daerah nelayan, tapi mau makan ikan susah. Nah, ini kan problem. Makan ikan susah. Nah, makan ikan susah. Ikan yang datang itu ikan busuk semua, gitu, ikan lembek-lembek gitu kan dari luar. Ini jadi masalah bagi saya. Kemudian itu terus saya gali kan, persoalan apa sebetulnya terjadi. Nah, kenapa ikan-ikan hilang gitu. Nah, satu simbol ikan yang kuat di Selat Melaka, Kalis, Riau gitu, Riau Johor. Itu terubuk itu, ikan terubuk. Ikan terubuk itu sejak lama sudah dibincangkan sebetulnya. Orang Belanda itu mencatatnya, saya lupa namanya. Ikan ini dulu sangat banyak, populasinya sangat besar dan nilai ekonomisnya sangat tinggi, terutama telur-telurnya. Dan kemudian menginspirasi juga para pujangga menciptakan syair ikan terubuk. Syair ikan terubuk inilah kemudian saya coba olah kembali dalam pertunjukan. Tapi memang enak ikan terubuk. Enak. Besar atau kecil? Dia bisa besar loh. Oh, bisa besar. Dan telurnya yang paling enak. Oh, telur. Jadi kayak kaviar kalau di. Iya. Dan telurnya itu diburu memang. Diburu. Telurnya enak sekali. Nah, bagaimana Marhalim menghubungkan antara fenomena ikan terubuk, syair terubuk dan jalur rempah untuk konteks festival teater Sumatera itu? Ikan terubuk kan pintu masuknya. Nah, kemudian ikan terubuk ini pertama ada nilai ekonominya. Ekonomi juga akan terkait dengan sistem perdagangan. Perdagangan terkait dengan jalur. Bagaimana juga singgah di sana. Nah, tentu saja terkait dengan rempah. Karena saya kira ikan makan dan segala macam itu ya terkait dengan rempah dan kemudian pintu masuk lain yang saya temukan adalah nilai ritualnya. Oh, nilai ritual. Jadi ada namanya semah trubuk. Nah, dulu di zaman kerajaan Siak itu trubuk ini ada ritualnya untuk menghadirkan mereka itu. Jadi bisa. Dan orang sana menyebutnya ikan puaka. Ikan puaka ini ikan apa? Ikan legendaris lah. Jadi dia kalau tidak dipanggil tidak datang. Jadi dipanggil dengan ritual-ritual tertentu dan itu perayaannya besar-besaran. Oh, itu 500 kapal nelayan dihadirkan di Selat Kalis itu dan kemudian memakai
peralatan rempah untuk proses ritual mereka, menyan, kemudian beras kunyit, kemudian sirih, gambir dan lain-lain, dan itu pasti rempah ada di situ. Dan memang datang ikan ya? Datang dan ternyata datang. Masih ritual ya? Ritual itu karena terlalu mahal, kemudian tidak ada lagi. Dan karena mahal itu ya mungkin ya, dan orang mungkin kepercayaan orang sudah mulai tidak terhadap. Nah, kelangkaan terumbu ini, Bung, hanya apa itu penyebabnya? Apa karena memang ada produsen yang ambil atau sistem ekologis kita yang dua hal, terutama ekologis. Oh, ekologis. Jadi ditemukan di dalam penelitian ikan-ikan itu dalam perutnya ada serbuk kayu. Oh gitu? Ya. Ekologi berarti ya? Sudah diteliti. Serbuk kayu, dan itu pastilah pabrik Pabrik yang membuang limbah ke sungai itu, dan kemudian dia makan itu, kemudian habis mati. Kemudian yang kedua adalah karena perburuan ini yang masif. Terus menerus dilakukan perburuan itu, dan akhirnya kapal asing habis dia. Kapal asing Sebetulnya juga termasuk nelayan tempatan. Perdagangannya juga keluar sebetulnya. Keluar dia. Fenomena ini yang membuat Marhalim saya kira karena kompleks kan dia soalannya. Masuk sekarang kita ke Festival Teater Sumatera, Bu. Nah, gimana, Bu? Sudah 3 hari ini kita hadir di sini. Gimana menurutmu peta Teater Sumatera today, hari ini? Makin bagus, makin maju, atau stuck, atau jalan di tempat? Memetakannya memang agak ini ya. Kalau kita membuat peta, mungkin kita perlu membuat peta baru. Meskipun isi peta itu menurut aku masih titik-titik itu juga gitu, dan orang-orang lama juga kan yang hadir di situ gitu. Saya tidak melihat perkembangan yang signifikan sih ya, baik secara kuantitas maupun kualitas. Kualitas mungkin perlu kita perdebatkan juga kan soal estetika, tapi soal kuantitas memang tampaknya memang tidak terlalu menggembirakan gitu ya. Kalau boleh jujur ya, tidak terlalu mengembirakan. Artinya masih kita banyak grup-grup lama aja. Grup lama kan, grup baru belum survive lah saya tengok ya. Mungkin sporadis 1-2, kemudian pentas, kemudian hilang gitu. Ada event dia hadir, kalau tidak dia tidak ada gitu. Nah, jadi produktivitas itu tidak signifikan gitu. Dan kemudian tidak juga kelahiran pemain, kelahiran sutradara gitu kan juga belum muncul secara secara kuat gitu. Kalau memang ada mungkin sebagian mungkin ada ya di beberapa daerah, tapi tidak diiringi dengan gagasan-gagasan besar gitu ya yang bisa kita perdebatkan atau diskusikan soal Sumatera. Kemudian isu teater Sumatera atau isu Sumatera kan kita belum kuat ya, kita bangun sedemikian rupa sehingga kita mampu terus-menerus memegang itu, terus-menerus mengelaborasi itu gitu, sampai kita menemukan satu style gitu. Orang tahu Sumatera tuh ini gitu, kekuatannya ini, isu yang dia bangun ini, dan ini belum ya? Belum menurut aku sih. Narasi besar itu perlu. Kalau perlu kita bangun, perlu menurutku, karena orang di luar sebetulnya kan mainnya di isu juga gitu, di luar persoalan estetik kan. Saya kira itulah melihatnya. Nah, kayak tema jalur rempah ini menurutmu mensupport nggak untuk kita menemukan narasi besar? Support sebetulnya ya. Ini pintu masuk juga, pintu masuk untuk kita menelisik lebih jauh soal laut. Lagi-lagi menurutku kan rempah itu kan jalurnya juga laut kan. Jadi sebetulnya Sumatera sangat kuat soal laut, soal kemudian hutan ada rempahnya pasti gitu. Kita temukan di Sumatera Utara misalnya kemenyan, ada pohon kemenyan yang sekarang hampir mau dibabat itu kan gitu. Barus juga di Aceh gitu kan. Nah, kopi datang. Nah, siap. Silakan, Bu. Terima kasih. Itulah nah, menurutmu sendiri apa tadi narasi yang bisa kita elaborasi? Laut, apalagi kira-kira
laut ini kan orang menganggap hari ini sebagai halaman belakang. Ini kan muncul kesadaran orang lagi untuk menganggap bahwa laut sebagai halaman depan kita. Kan sudah sejak lama itu kita tinggalkan karena orang menghadap ke kota, seolah-olah mall dan hiruk-pikuk kota itu menjadi halaman depan. Tapi hari ini mestinya orang pelan-pelan menghadap ke laut lagi karena isu-isu ini kemudian diangkat lagi kan rempah itu. Nah, cuma kan kalau kita ambil jalur rempah ini terlalu jauh ke belakang sana, kita seperti yaitu tadi kan amnesia sejarah itu juga artinya oke, kita mengingat kembali itu sebagai sebuah peristiwa sejarah yang penting gitu. Tapi kita kan orang-orang teater ini, orang-orang kreator ini menurut saya adalah orang-orang yang tidak hanya menerima sejarah itu sebagai sebuah kebetulan, betul, tapi sejarah adalah bagian dari gagasan atau bagian dari dialektika proses kreatif kita untuk kemudian menawarkan satu gagasan yang berbeda gitu. Segar ya? Iya, bukan kemudian arus besar itu oke, kita ikut arus besar itu, ikut gelombang itu, kemudian kita hanya mengelus-elus kembali gitu loh. Tapi yang saya lihat di peta ini teater kita ini ternyata semua kritis ya? semua merespon isu jalur rempah itu secara kritis dan saya senang itu. Sudah ada tawarannya belum menurut? Tawaran mungkin ada meskipun belum matang ya. Untuk semua mungkin termasuk saya belum matang karena kita baru mulai menurut saya. Baru mulai dan ini nanti mungkin kita bisa bicarakan di diskusi ya. Saya ada gagasan bagaimana ini terus kita olah bersama ya. Tidak masing-masing daerah mungkin punya versi, tetapi secara bersama isu ini harus kita riset bersama gitu. Sehingga kita nanti sama-sama juga menghasilkan satu kekuatan baru dan gaungnya akan lebih besar kalau itu dibangun secara bersama kan. Ya. Nah, kesimpulannya berarti menurutmu sejauh ini di luar urusan narasi, di luar urusan konten berarti stuck gitu ya teater Sumatera? Mana ya? Jalannya lambat. Iya, meskipun nggak stuck itu jalannya lambat. Oke, untuk konteks Indonesia gimana? Kita Sumatera versus Indonesia gimana? Maralim, kau harus ngomongkan. Iya, betul. Saya sudah sejak lama ya menulis. Saya tulisan saya ingat saya pertama dimuat di Minggu Pagi di Jogja. Tulisan itu teater berlabuh di pulau-pulau kalau nggak salah saya judulnya. Nah, saat itu pikiran saya mengarah pada ini teater tidak lagi terpusat di Jawa. Dia sudah mengalir ke luar Jawa. Pertama karena menurut saya Jawa sudah mulai kehilangan isu. Nah, kemudian ada narasinya. Narasinya sudah mulai kehilangan ya. Sehingga saya sempat secara agak ekstrim mengatakan bahwa teater Sumatera itu seperti kita memulai dari sejarah baru gitu. Karena mungkin selama ini dia tidak menjadi bagian dari sejarah teater Indonesia gitu. Menurut saya. Jadi kalaupun disebut beberapa teater di Sumatera itu porsinya sangat kecil. Itu hanya lintasan-lintasan catatan menurut saya. Dia tidak mengambil porsi yang besar dalam catatan Indonesia. Sejarah teater modern, terutama sejarah teater modern Indonesia. Saya tidak tahu apakah ini secara politis mungkin juga isu ini karena para pencatat itu juga berada di pusat itu, sehingga kita sebagai orang-orang di luar, karena kita memang sudah lama tersentralisasi kan, itu pasti berefek pada dunia keseniannya, pada wilayah itu kan, sehingga kita juga akhirnya di dalam banyak hal terdistorsi terus gitu suara kita kan. Nah, hari ini menurut saya sangat ini ya, corongnya ini sekarang sudah di kita sebetulnya megangnya gitu. Meskipun poinnya ini titik baliknya di situ. Meskipun Indonesia seolah hari ini ke timur gitu. Ya, melihat
timur gitu, terus timur. Memang gitu. bagian timur terus yang Iya kan? sastranya juga begitu. Betul, semua Bahasa kegiatan begitu. kesenian. NTB, Ya, Sulawesi, semua begitu. Bali kan. Ya, sehingga saya tidak tahu ya apakah kita, ya ini untuk perlawanan menurut saya, upaya-upaya yang dilakukan kawan Palembang misalnya, nanti entah setelah itu di mana, mungkin sebelum ini kan sudah ada ya, Sumatera juga bikin di Pekanbaru, bikin di Jambi, di Lampung, atau di Padang. Tapi sebetulnya menurutku grup-grup kita atau untuk konteks teater lah, Sumatera bisa melawan dominasi itu ya, untuk Indonesia ya. Bisa ya, apalagi hari ini kan Walaupun belum ini ya, belum bisa kita masuk dalam ring satu itu. menurut saya sudah bisa, karena itu kan soal strategi aja ya. Strategi, oke. Strategi isu sebetulnya. Karena misalnya kita mungkin tidak bisa menghapus ya nama-nama, misalnya bengkel teater lagi, kemudian teater koma, kemudian. Tetapi kan itu sudah habis menurut saya. Sudah selesai. Oke, mereka reproduksi gitu ya, memproduksi karya dengan model yang kita nggak bisa lagi, bukan nggak bisa, kita tidak bukan malas, apa ya bahasanya, kita ya sudah tahu lah gitu kan, kita mau bicara apa lagi tentang mereka, sudah oke, mereka sudah di Menara Gading menurut saya. Nah ini wilayah tanah kosong menurut saya. Nah, kita harus ambil bagian. Iya dong. Kita sudah punya gitu kan, sudah punya, tetapi nah ini soliditas kita ini, kita main sendiri-sendiri kan. Kalau bersama saya kira ini kita rebut akan lebih cepat bisa ya. Kita kuat kok ini. Timur kan sudah, dia tidak bisa disatukan seperti kita. Satu pulau kan, misalnya satu Sumatera itu kita lebih punya potensi energi yang besar ya dibandingkan mereka. Iya, karena mereka kalau timur terpecah-pecah ya, mereka akan sulit ini untuk menyatukan seperti Dan kita. perbedaannya terlampau besar itu. Besar. Iya. Kita tidak kan? Tidak. Kita masih bisa satu minimal kan ada tradisi yang sama, Melayu misalnya, kemelayuan kita betul. juga. Ya, dari situ kita masih mudah itu loh menarik ke titik-titik itu. Benang merahnya ada kita kan. Masih sangat mudah kita bisa. Nah, sekarang kita masuk ke soal interest grupmu atau interest pribadimu ini, soal benang merah tadi. Ada satu narasi yang kuperhatikan masih terus kau elaborasi, atau teman-teman di Riau lah elaborasi, itu soal kemelayuan atau Melayu itu sendiri. Kenapa? Saya Marhali? sebetulnya posisi Melayu ini kan saya memang belum beres ini soal. beres satu. Yang kedua kan gini, saya kan selalu memposisikan sebagai hang jebat. Hang jebat itu di dalam kitab Hang Tuah itu adalah pendurhaka. Oh gitu. Karena saya melihat kan kalau ini sebuah drama, dia harus ada antagonis gitu. Nah, Kan selama ini kan Hang Tuah saja yang dilulukan, dia setia, oke, dia pahlawan kita gitu. Saya ambil analogi itulah ya, Hang Tuah dan Hang Jebat. Maka saya mengambil posisi Hang Jebat yang selalu mengkritisi gitu ya, karena menurut saya keperadaban yang besar itu juga dibangun dari kritik kan, tidak dengan mengelus-ngelusnya, dan itu terus saya lakukan dalam banyak karya saya, mulai dari puisi maupun di teater maupun di ruang lain, dan itu bukan tidak ada pertentangan, bukan tidak ada cibiran gitu kan. Wah ini bicara apa, sampai ke buku saya yang Jangan Kutuk Aku Jadi Melayu, itu kan cukup rame gitu. Wah Melayu nggak pernah ngutuk gitu kan. Oke, dan ya nggak apa-apa, karena itu bentuk perlawanan kreatif saya sebetulnya kan. Gagasan saya soal bagaimana peradaban ini Melayu itu di Riau terutama, lokalisir Riau misalnya, itu tidak bisa hanya kita menceritakan besarannya saja tanpa dibangun oleh kritik itu. Dia besar kan karena kritik. Tapi kalau di luar, misalnya di pasca UGM saya pernah berdebat, misalnya dulu saya kan di antropologi UGM itu soal great tradition Jawa itu tetap great tradition, tradisi yang besar. Little traditionnya itu Melayu itu termasuk tradisi kecil, gitu kan, seperti itu kan. Itu anggapan orang luar iya ya? Dong. Iya, dan itu dikonstruknya gitu ya? Konstruknya begitu, dan ya saya mencoba melakukan ini ya. Artinya pembelaan saya, ini kan pembelaan saya sebetulnya. Meskipun di Riau sendiri seolah saya ini orang malah disebut sebagai Melayu mu'alaf justru. Melayu mu'alaf saya.
Oh, itu justru pembelaan- dituduh pembelaan. begitu. Iya, padahal saya melakukan pembelaan, di dalam saya memang melakukan kritik. Ya. Karena saya begitu. Kalau di luar saya berani. Jadi ada tindak internal Iya, eksternal. iya ya? gitu. Tindak Untuk orang eksternal. luar saya harus mengatakan ini. Iya. Tapi untuk di dalam saya harus Beda lagi. kritik ini nih. Nah sekarang ke internalnya, menurutmu problem utama Melayu yang membuat kau terus gelisah secara kreatif tentunya atau Ya. pemikiran? Apa sih problemnya? Utama itu Identitas kah Ya. atau apa itu? satu memang seperti krisis identitas. Krisis identitas ini kan terjadi setelah banyak hal sih ya, banyak aspek yang membuat Melayu menurut saya krisis identitas. Apalagi misalnya Riau sudah berpisah misalnya dengan Kepri gitu. Oh. Ini juga satu problem. Oh, itu mempengaruhi Problem ya, karena apa tuh? pusat Hanya kultur saja atau termasuk ekonomi ya? ekonomi juga. Ekonomi juga. Tapi mungkin yang paling besar adalah kulturnya. Kultur. Karena kan pusat kulturnya atau sumber sejarah kebudayaannya itu kan di Kepri kan. Oh justru di Ya, Kepri. every artifact semua kan berada di Kepri kan. Pusat sejarah bukan itu. di daratan Bukan ya? di daratan. Misalnya Penyengat gitu ya, Bintan itu kan memang dari sana dulu kan bersatu dan Sorry. Ya, Maksudku sumber Melayu itu di kepulauannya? di kepulauan. Nggak bisa dibantah kok itu. Bukan di daratan? Bukan di daratan nggak bisa dibantah. Itu kan memang sudah jelas meskipun saya orang daratan. Nah ini kemudian menjadi tarik menarik bagi orang-orang yang secara politik memperebutkan itu gitu, memperebutkan isu itu. Kemudian di sini dia bangun identitas baru, dia bangunlah simbol-simbol baru gitu ya. Meskipun tidak juga terbaca sebagai sebuah kekuatan tawaran kebudayaan yang kuat, karena tetap saja orang melihat pantun itu di Tanjung Pinang gitu misalnya kan. Tetapi mungkin kesenian atau wilayah kebudayaan atau entitas kebudayaan yang lain itu tetap ada, tetap bisa dibongkar gitu sebetulnya. Nah, membongkar inilah sebetulnya yang baru masih permukaan menurut saya. Nah, kerja kebudayaan di Riau menurut saya itu tidak jelas. Saya juga pernah bicara di channel saya gitu bahwa Riau itu kerja kebudayaannya nggak jelas. Dia punya dibangun ya simbol kebudayaan Melayu, dihabisin sendiri, tidak dirawat sendiri, dan habis sendiri, dicacah-cacah ruang-ruang kebudayaan itu. Pemerintahnya tidak punya strategi untuk kemudian memperkuat justru. Empowering terus Ya, terus menerus, tapi itu terus malah dianjurkan sendiri menurut saya. Kemudian dia bangun lagi, kan jadi lemah terus ini. Habis energi kita gitu kan. Sehingga visi kalau nggak salah dulu ada kejayaan Melayu. Visi Apa Riau namanya, 2020 dulu pernah ada. Kayak nggak tercapai ya? Tidak dong. Apalagi sedunia nih ya. Dunia Asia Tenggara dulu. Oh, iya, Jadi iya. visi misi Melayu Riau itu menjadi pusat kebudayaan Melayu se Asia Tenggara. Berarti tidak tercapai. 2020 udah lambat. Kemudian gubernur baru ditambah jadi 5 tahun. Jadi 5 tahun, visi ditambah 5 tahun, yang nggak juga tercapai. Sekarang mau dikejar tahun 2025 ya. Pusat seperti apa ya? Ya ini. Kata lainnya tidak punya semacam visi atau strategi untuk membangun Melayu ini ya. Strategi ada, Bu. Oh, ada. Secara tertulis bagus sih. Gitu kan. Perdanya ada gitu kan. Pergubnya juga ada. Semua secara konsep bagus, konseptual. Tapi kan eksekusinya ini yang tidak serius menurut saya, baru pada permukaan. Atau berubah-ubah, ganti gubernur, Bisa ganti strategi. Tetapi bukan berarti saya meniadakan kerja-kerja yang lain ya. Misalnya memakai ya masih simbolik physically lah gitu ya. Pakai kostum Melayu pada hari tertentu untuk di sekolah gitu kan, itu upaya-upaya yang ini. Tetapi kan bagi pelajar mungkin tidak melihat itu sebagai gerakan kebudayaan dan hanya simbolik ini. Kemudian ada mata pelajaran muatan lokal misalnya, itu kan juga ada di semua ini. Cuma penguatan political will-nya yang ini sebetulnya menurut saya kurang kuat.
political will dari penguasa yang terus berganti. Karena orientasinya kan beda-beda. Malah saya sebut disorientasi belakang. Ya disorientasi ini kan terakhir kan di ASERI misalnya kita sedang memperjuangkan misalnya ruang kebudayaan atau ruang kesenian di Riau mana, laman bermainnya seniman itu di mana. Ini ruang fisik atau ruang apa ini? Ruang fisik dan ruang spirit gitu, ruang kreatif juga gitu. Dan seperti terbiar seniman bermain sendiri, artinya mereka membangun ruang kreatif sendiri. Pemerintah justru dalam tanda kutip menghancurkannya, karena ya bandar seni Raja Ali Haji itu ya mungkin satu-satunya yang representatif lah. Di situ ada gedung kesenian yang sangat megah. Orang luar mungkin iri dengan itu, tapi kan memeliharanya. Hari ini cobalah lihat, saya pernah menulis gedung Anjung Idrus Tintin gawat darurat. Gawat darurat karena harus masuk rumah sakit ICU itu karena dalam pengertian pengelolaannya. Pengelolaannya. Dulu konsepnya bagus, bukan karena nggak ada isinya, nggak ada kegiatannya. Iya itu termasuk karena dulu konsepnya bagus sekali. Dia mengadopsi tim lah gitu ya. Di situ ada pusat-pusat kesenian gitu ya, kemudian ada kampus. Kampus hancur kemudian. Karena tidak ada political will itu, keinginan kuat dari pemerintah untuk mempertahankan. AKMR masih ada? Akademi sudah tinggal batu nisan. Selesai? Nah, selesai. Itu menurutku, ini kebangkrutan juga itu. Saya menyebutnya sebagai tragedi kebudayaan. Tragedi, bukan lagi bangkrut? Bukan, itu tragedi. Kan visinya bagus sekali, niatnya bagus sekali. Berkali-kali tragedi kebudayaan terjadi di Riau. Nah ini kalau dengar orang mungkin saya marah lagi. Soal apa itu? Hepeng atau kalau hepeng soliditas atau apa? Hepeng itu banyak sih ya. Ada hepeng? Iya kan? Riau kan orang tahu kaya lah kan? Bisa diupayakan kan? Iya, bisa diupayakan, cuma itu keinginan ya. Saya tidak tahu, membangunnya kan susah ya. Tapi kemudian dan sudah menghasilkan banyak ini alumni-alumninya dan lain-lain, itu sudah sangat bagus sebetulnya hasilnya. Cuma itulah saya kira itu tragedi bagi saya dan lelah juga kalau kita mau bicara tentang. Kenapa nggak di-cover oleh pemerintah, Bung? Sudah pernah? Sudah ada upaya, tapi kadang kepentingan juga merecoki urusan-urusan ini gitu, sehingga ya tarik menarik dia. Tapi masih ya, maksudku masih upaya itu masih ya berlangsung ya untuk menghidupkan, enggak? Ya nggak ada dong. Selesai, tutup kok. Akademi itu tutup. Akademi Kesenian Riau tutup. Dan lalu apa sekarang yang misalnya di Riau misalnya yang kita banggakan gitu kan? Artinya ya ASERI di situ sedang berupaya melakukan gerakan-gerakan yang lebih konstruktif lah, tetapi secara bersama-sama. Nah, kita masuk ke ASERI sekarang. Oke. Bung, apa ASERI itu? Coba kau jelaskan itu. ASERI itu apa, kemudian apa visinya, kegiatannya apa aja, udah ada ketuanya kan? Iya. ASERI itu sebetulnya terbentuk oleh satu kondisi keprihatinan. Kumpul sama-sama. Ini pas corona sih pintu masuknya. 2 tahun yang lalu. Triggernya corona. Semua ngeluh, gimana nih? Ada penggak? Wah, ini dapur nggak berasa bener. Memang tiarap semua memang kan kawan ini. Sudah kumpul. Ini kita mau bikin apa? Mau ngapain? Kita ngadu ke dinas tidak. Responnya tidak ada solusi. Lapor ke sana tidak ada solusi. Secara pribadi apalagi gitu kan. Nah, kemudian kita berkumpul dan oke lah kita bikin apalah. Kita bareng bersama-sama untuk bergerak gitu. Tapi kan harus ada perahunya gitu kan, supaya kita sama gitu, satu arah. Ya akhirnya dibentuklah asosiasi seniman Riau. Dan saya tidak tahu yang selama ini mungkin
berseberangan gitu ya, konflik-konflik biasalah mungkin di internal di setiap daerah pasti ada konflik seperti itu ya, konflik karya, konflik yang non karya, ya, konflik seperti itu saya kira setiap daerah ada, dan Asheri tidak tahu karena mungkin satu nasib itu bisa berkumpul gitu kan. Baik tidak hanya teater, semua seniman gitu, dan akhirnya ini meluas ke daerah-daerah, ke kabupaten. Kita punya korda gitu. Oh gitu. Koordinator daerah gitu. Nah itu dan ada 300-an anggota kita sekarang. Totalnya sekarang ya di seluruh Riau, tapi kan cukup besar ini untuk seniman. Dan sifat keanggotaannya ini persen seniman. Jadi nggak sama Asheri ini dengan Dewan Kesenian. Beda ya? Berbeda sekali, karena kesenian dengan seniman itu berbeda ya, karena kayak kita targetnya memang senimannya, ngurusi senimannya. Karena yang ngurusin karya mungkin sudah ada lah gitu ya. Kita ngurusin senimannya, orangnya yang diurusi, orangnya sakit, orangnya nggak makan, orangnya sampai hal seperti itu kan, orangnya kecelakaan, orangnya nggak punya duit untuk produksi, orangnya tidak dianggap di dalam masyarakat gitu kan, orangnya selalu tidak punya bergaining di dalam dunia politik, di dewan segala macam. Nah, di awal perbentukan itu yang kita kejar tuh, kita masuk ke semua pintu, kita ketuk gitu untuk menegaskan bahwa seniman itu ini loh, seniman ada gitu, seniman itu penting gitu, karya-karyanya sudah kalian nikmati semua, tapi orangnya enggak. Ada banyak seniman-seniman senior itu, orang sudah tua, sakit-sakitan, siapa yang perhatikan ini? Dan kemudian alhamdulillah kita bikin lumbung pangan seniman namanya, Lumpang. Jadi lumbung pangan seniman ini menerima donasi dari banyak orang. Itu ya, dari baca siapapun yang mau donasi, mau 50.000, mau 100.000, berapapun masih, dan itu lebih banyak kita inginkan sebetulnya sembako. Jadi sekarang mungkin agak sedikit macet gitu, tetapi setiap bulan kita mencoba memberikan sembako itu ke setiap seniman yang membutuhkan. Jalan itu alhamdulillah, kan tidak banyak kan, sebulan kan paling berapa titik ya, dan itu kita bagi di setiap daerah. Di Korda inilah nanti tugasnya, meskipun terus ya, karena ini baru 2 tahun inilah. Itu dari donatur. Dan itu bisa diakses di web Asheri, soal keluar masuk itu ya, pertanggungjawaban ya. Keluar masuknya siapa yang nerima. Setiap bulan mungkin tidak besar lah nilainya, misalnya 150.000, artinya beras 10 kilo dengan minyak goreng dan tapi yang penting adalah targetnya satu itu, yang kedua perhatian sebetulnya. Jadi ada beberapa seniman yang kita datangi dan mereka nangis, merasa terharu. Ya, selama ini nggak ada perhatian selama ini gitu. Siapapun lah, dari manapun lah perhatian itu kan, mereka menangis. Dan itu membuat kita tambah semangat kan mencari itu ya. Bermanfaat kan. Real manfaat. Iya, tapi kecil, tapi real. Perhatian itu minimal kita sebulan sekali mengunjungi seniman-seniman tua ini, atau istrinya, Bu. Ada yang senimannya udah meninggal, tapi gitu. Istrinya kita cek di rumahnya dan ternyata dia ada yang tinggal sendiri, sakit-sakitan, kita support. Kita kirim semampu kita gitu. Dan itu yang kadang banyak yang nangis ya, menerima perhatian itu gitu. Nah, untuk dana udah ada upaya untuk ngunduh CSR ya, dan berhasil atau tidak gitu. Kan itu duitnya lebih gede ya. Jadi ada satu program kita dulu yang sekarang kita mau ubah ke podcast. Dulu kan waktu sebelum ini itu, saya lupa namanya, program yang mendatangkan para pejabat itu, dan kemudian kita cecar dengan pertanyaan, dan itu bisa dilihat sih di podcast ya, bahkan di ini ya, live. Kita sempat menghadirkan temanya salah satu CSR. Kita menghadirkan sejumlah perusahaan, dan itu kita tanyakan langsung gitu ya, kita tanyakan langsung dan disaksikan oleh publik karena dia direkam ya, di share ke publik
soal ini dana CSR ada tidak untuk kebudayaan, untuk kesenian, ada, bagaimana mengaksesnya, dan itu kita buka. Artinya siapapun seniman yang nonton saat itu dia bisa sebetulnya, artinya kita tidak main sendiri-sendiri gitu loh, mentang-mentang pengurus kemudian main sendiri, makan sendiri udah dapat itu, enggak. Ini share, siapa teman-teman mau nonton, ini jalannya gitu. Ada, dan jalannya ada gitu ternyata kan. Sama selama ini kan mungkin mereka juga ditemui atau ya orang-orang tertentu saja kan, misalnya gitu kan, yang ya itu kan akhirnya kan mereka mungkin ya selama ada juga kami memberikan gitu, tapi mungkin tidak sampai ke semua ini. Nah akhirnya ada bantuan CSR ke ada. Itu memang awal ini bentuknya sembako itu, misalnya kemarin ada 100 paket, gitu, ada 200 paket. Rutin nggak? Belum rutin. Ada yang rutin, ada juga yang nyumbang per bulan. Per bulan nyumbang duit gitu, donatur tetap istilahnya kan. Lumayan. Ya cukup lah untuk ini ya. Meskipun ya selalu ada kendala ya, pasti ya. Ini bukan bim salah bim juga gitu, karena ini kan Katup ini kan udah sekian tahun, puluhan tahun ketutup. Kita membukanya ini kan sudah gemboknya ini karatan gitu loh. Dan pasti ada dong kelas-kelas itu gitu. Nggak segampang ini ya. Makanya saya kalau menjawab berhasil ya berhasil, tapi belum sepenuhnya, belum maksimal. Belum maksimal, perlu dongkel pakai ini kan untuk membuka gembok-gembok itu. Apa aja program Aseri? Dia punya 5 program besar ya. Apa aja ya? Jadi dia buka, makanya tadi perbedaan dengan Dewan Kesenian misalnya. Kami juga mengkritisi itu karena mereka mungkin membuat semacam event-event gitu ya. Kita tidak. Kita bukan bukan IO ya. Tapi kita sedang menjalankan satu gerakan panjang yang sifatnya membangun ini kesejahteraan seniman. Pertama Lumpang tadi, Lumpangan Seniman. Itu program unggulan kita ya. Sudah jalan. Kemudian Art Space ini kita merencanakan ada satu ruang bisnis Art Space ya, ruang bisnis seni yang semua produk senimannya itu kita jual di sana. Jadi kayak galeri dia. Bisa galeri, tapi kita menginginkan satu ruang yang cukup besar gitu ya. Mendisplay karya-karya. Ya, baik itu. Mulai dari seni rupa, pertunjukan semuanya. Jalan tak? Ini sedang sedang menegosiasi tempat dengan Dinas Pariwisata dan BPKAD ya, Badan Aset Daerah. Karena itu kemarin bermasalah ruangnya itu. Jadi menurutmu problem itu ya? Problem. Karena kita mau jual, kawan-kawan seni rupa banyak kok karyanya. Nah, kemudian kita buka linknya ke hotel. Kemudian ke bandara. Lukisan-lukisan bisa display di sana, ke hotel kita sudah punya MOU kerjasama dengan manajer humasnya gitu. Uangnya tidak tunggal. Jadi di hotel itu mereka sudah siap tuh. Silakan taruh apapun gitu, seni rupa atau keramik dan lain-lain yang bisa dijual ya, kerjasama dengan mereka, dan mereka juga bisa siapkan satu ruang sudut kecil, corner kecil gitu untuk ruang pertunjukan. Kalau ada tamu hadir, kita main musik apa di situ, ngamen dalam tanda kutip lah gitu kan. Nah itu sudah kita ini jalan, sudah 1-2 jalan, tetapi corona kemudian tidak memungkinkan hotel untuk menerima kunjungan yang ramai gitu. Akhirnya itu juga jadi kendala. Tetapi beberapa display seni rupa tetap ada, termasuk di mall. Program ketiga apa? Kemudian pendidikan seni. Apa itu? Pendidikan seni ini sebetulnya tidak hanya pendidikan yang formal ya. Jadi ini kalau mau di spesifik ini SDM-nya ya, memperkuat SDM seniman sebetulnya. Jadi pelatihan, pendidikan, vokasi, kemudian residensi. Ini untuk seniman ya. Memang kan 5 program building. Ya, pembangunan kapasitas seniman itu sendiri gitu yang di sini. Ya, jadi ini makannya di Lumpang gitu, kira-kira gitulah konsepnya ya. Ini jualannya di sini karyanya. Ini senimannya harus ini juga dong. Biar sakti. Iya dong. Nanti di hepengnya dari mana itu? Bikin pelatihan hepengnya dari mana? Hepengnya dari mana-mana gitu. Cari sama-sama gitu. Kemudian yang keempat ada namanya Gerakan 1000 Sanggar, GAS namanya. Nah,
ini kita menyasar ke sekolah-sekolah, ke kampung-kampung, kerjasama dengan desa, kecamatan, kota, dan kabupaten untuk seniman ngajar di sana. Oke. Ngajar dalam tanda kutip. Ya, seniman-seniman. Intinya kan visi kita itu kan membangun ekosistem kesenian untuk mensejahterakan seniman. Nah, visinya itu. Jadi kalau selama ini seniman mau kerja apa gitu, padahal dia potensi sangat besar, ini loh di sekolah ini butuh perupa kok untuk melatih siswa masuk ke sana. Bayar, sekolah mau bayar gitu. Kemudian di desa kita bikin sanggar di bawah binaan Aseri. Nah, yang ngajar seniman kita gitu, dananya dana desa. Mereka punya aula sendiri kan, mereka punya acara, tinggal bawa sanggar mereka sendiri. Nah, dan ini, responnya cukup baik gitu. Nah, ini Aseri semua yang mengupayakan. Aseri yang mengupayakan, menyambung. Dalam tanda kutip berarti memanajeri Gitu. Intinya seniman ini nggak usah nganggur gitu loh. Nganggur dalam konteks bukan dia, karena gini, karena visinya membangun ekosistem. Menurut kami yang ekosistem itu kan, kalau salah satu, kenapa dunia kesenian sehari ini tidak terlalu maju, karena unsurnya nggak jalan kan. Ini seniman aja yang jalan, tapi pemerintah nggak jalan. Jadi ekosistemnya nggak hidup dong. Jadi kita mau teriak-teriak juga nggak bisa. Jadi itulah yang kita bangun. Yang kelima apa? Yang BPJS kabarnya aku pernah. Ya, itu bagian SDM. Jadi targetnya kan bagaimana masyarakat juga menganggap bahwa seniman itu kan profesi. Jadi orang lihat seniman gondrong nggak jelas itu kayak seolah sampah masyarakat gitu kan. Padahal dia berkarya dan dia kerjanya apa dong ya, karya itu gitu kan. Karya itulah, melalui karya itulah dia kerja. Nah, kalau kemudian dia ketika dia kerja kecelakaan misalnya gitu kan, siapa yang mau ini? Apakah dia punya, apakah ada tanggungan sosial? Mestinya ada dong. Akhirnya bisa, seniman itu bisa jadi profesi dia. Iya, bisa kok, tenaga kerja apa istilahnya ya? Ada istilah di BPJS tenaga kerjaan itu, dan itu tidak mahal, 18 ribuan sebulan. Hanya 18 ribu. Kalau mau nabung tambah 20 ribu. Jadi berapa itu cuma gitu kan? Nah, di awal 3 bulan pertama Aseri nyari donatur nih. Sudah siap 3 bulan. 3 bulan awal. Nanti carilah lagi gitu kan, sama-sama. Kalau mau, atau yang udah mampu bayarlah, kan nggak mahal, 18 ribu gitu kan. Dan itu ditanggung semua misalnya sampai ke tinggal gitu kan. Jalan gitu ya? Jalan. Berapa banyak yang sudah dapat itu? Awal kemarin periode awal 100. Banyak. 105 ya. Dia kan cuma syaratnya KTP. Yes. Kan? Kemudian kita uruskan, kita kumpulkan namanya KTP, kemudian keluar ininya. Tapi 100 orang itu 18 kali 18 ribu berapa kan? 1.800.000 berapa gitu kan? Nah, saya kira banyak sekali para dermawan. Ya. Iya kan sebetulnya. Dia kan nggak tahu aja. Iya itu dia. Nggak tahu, dia nggak pernah ada yang menghampiri. Berlebih duit ya. Iya itu. Nggak ada pernah menghampiri. Banyak yang begitu Bu. Banyak betul. Dan dia nggak usah ditulis namanya, nggak apa-apa gitu. Aku nyumbang per bulan lah, nggak apa. Ada 50.000, 100.000 nggak apa-apa, terserah semampunya gitu. Nah, seperti itulah yang mungkin selama ini tidak dilakukan Dewan Kesenian misalnya, yang orientasi menurut saya kalau ada kegiatan jalan, kalau enggak. Selain 5 ini adakah lagi ke depan apa planningnya? Atau 5 ini dulu terus? Menjalankan itu saja mungkin agak masih ngesan karena perlu bersama-sama. Gimana hubungan dengan pemerintah jauh ini? Oke, karena kita dianggap sebagai sempalan kemunculan kita. Oleh siapa yang menganggap? Terutama oleh lembaga yang lain gitu ya. Lembaga seni juga? Lembaga seni juga gitu ya misalnya ya. Oh gitu? Karena dianggap sempalan, dianggap oposisi. Oh gitu? Tapi di awal itu justru kita datangi. Begitu kita terbentuk, kita datang. Kita nggak cari lawan. Yes. Nggak ada hubungannya dengan ini mau ini? Nggak ada hubungan dengan untuk melawan, untuk mengurungkan dan yang lain gitu. Tapi kan justru lebih banyak organisasi kesenian seperti ini kan lebih bagus. Lebih banyak ngurusi seniman gitu loh. Yang ngurusi seniman bukan ngurusin kegiatan gitu kan. Bukan karya ya kan? Bukan karya gitu. Tapi di bidang SDM tadi kan ada, tapi itu tidak fokus ke sana kita. Kalaupun ada karya itu untuk kemudian kita jual lagi di ruang seni itu, di art space itu. Sejauh ini bagus.
dengan pemerintah sudah ada Oke, hubungan tadi ya. negosiasi? Nah, hubungan itu memang mungkin belum dikatakan kurang bagus karena kita agak vokal. Misalnya terakhir di Bandar Seni Raja Ali Haji itu kan diniatkan sejak awal sebagai art center, ya, pusat kesenian di Riau itu di Bandar Seni Raja Haji. Kemudian tiba-tiba akan dibangun sebuah bangunan yang bernama Quran Center di wilayah itu. Nah, kita melakukan penolakan. Ya, penolakan itu bukan berarti kita menolak Al-Quran Center dibangun, tetapi janganlah di situ, karena itu art center, bukan Islamic Center. Islamic Center sudah ditempatkan di satu tempat namanya Ad-Nur, Masjid An-Nur juga itu, dan kenapa dibangun di sini? Itu kita negosiasi, kita ke PU, kita ke beberapa tempat, ke DPR misalnya ya, karena itu terkait dengan aspirasi masyarakat, seniman sebagai bagian dari masyarakat itu, dan mereka harus dengar itu. Cukup keras ini gitu. Ini sedang terjadi ya? Iya, Sedang terjadi. terjadi. Nah, yang terakhir sudah dapat APBD belum? Nah, tapi sedang berupaya. Kan Justru kalau oke, satu bidang lain adalah advokasi. Saya lupa. Advokasi ini penting. Yang selama ini kita lupakan. Advokasi ini soal kita juga melek atau kita juga peka terhadap undang-undang. Kan ada undang-undang pemajuan kebudayaan. Terakhir kita coba coba berkolaborasi dengan asosiasi koalisi seni. Ya, kita berkolaborasi untuk kemudian kemarin sempat berdiskusi dengan Ilmar Farid di sebuah Zoom membicarakan undang-undang pemajuan kebudayaan itu yang di Riau seperti apa. Kita yang mengadvokasi ngegas ke Riaunya gitu supaya ini orang-orang anggota DPR ini dia paham ini untuk apa gitu dan eksekusinya seperti apa gitu, outputnya untuk seniman seperti apa gitu kan. Sudah kita jalani, sudah ketemu di Komisi 5 misalnya, terus gitu. Tapi memang tidak bim salah bim ya, ini memang melelahkan sebetulnya. Melelahkan sebetulnya karena selama ini kan nggak terbangun itu soalnya. Tapi kalau untuk undang-undang pemajuan budaya kan urusan dinas itu. PPKD-nya, pokok-pokok. Iya, itu sudah jalan sih. Cuma kan eksekusinya nggak jalan nih. Di DPR. Iya kan? Eksekusinya nggak jalan. Eksekusi maksudnya program-program di daerah. Pemojok kebudayaan itu sudah diketuk palunya. Meskipun strategi kebudayaannya itu belum di-ACC loh sama Jokowi. Sampai sekarang. Padahal itu penting sekali untuk jadi rujukan atau acuan bagi daerah untuk melakukan kerja-kerja kebudayaan gitu. Ini belum ditandatangani. Nah, tetapi sudah bisa dilakukan. Nah, ini yang belum bergerak dinasnya misalnya. Kita advokasi itu yang menjelaskan. Makanya kemarin saya nyatakan bahwa di Aseri punya advokat gitu. Untuk urusan-urusan seperti itu ya. Jadi dia bisa jadi kayak semacam pressure group itu ya? Ya. Grup untuk kajian kebudayaan dan sebagainya. Betul. Kita ngawal itulah kira-kira gitu kan. Karena itu kan hulu tuh kan. Kita harus main di hulu juga. Begitu ini ada perda, selesai sebetulnya. Tinggal kita kawal nih, perdanya muncul apa enggak. Apa namanya eksekusinya gimana di lapangan. Kita kawal terus nih. Kayak apa nih? Progres dari program itu. Oke, thank you. Thank you. Iya, melelahkan. Siap, makasih. Mudah-mudahan lancar aserinya. Doakan. Karena kami di Lampung juga ada rencana itu. Ya, harus gitu kayaknya. Ngobrol sama Willy. Ya. Ngobrol senimannya harus gabung. Oke ya. Sip. Ya. Siap.